Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Di arena, Qi Hao ditinju oleh Ye Chen. Bang! Qi Hao terjatuh di arena, yang retak. Ketika dia berdiri, dia nyengir mengerikan, "Ye Chen, kamu tidak bisa mengalahkanku." Ye Chen mengerutkan kening pada kata-kata ini saat akan menyerang Qi Hao. Energi vital yang beredar di dalam tubuhnya dibatasi oleh jejak energi yang kuat dan begitu pula lautan intinya. Mantra roh surga. Ye Chen melihat lengannya dan menemukan bahwa mantra kuning yang menempel di tubuhnya meleleh ke tubuhnya. Ya, itu mantra roh surga. Tanpa diduga, Qi Hao memiliki mantra yang berharga ini. Energi spiritual Ye Chen disegel. Ye Chen ditakdirkan untuk kalah. Para murid berkata, kakak senior Qi telah merencanakan sebelumnya. Para murid dari puncak Ren yang menghela nafas lega. Kemenangan itu tanpa ketegangan. Qi Hao, betapa memalukannya kamu. Xiong Er mengutuk keras, kau menerapkan mantra dalam duel dengan seorang kultivator pada tahap kondensasi Qi, kau pria keji licik. Saat ini, Qi Hao hanya menutup telinga untuk komentar. Qi Hao menjadi pusing dengan penghinaan. Suatu gagasan bahwa ia harus mengalahkan Ye Chen dengan biaya berapapun untuk mengalahkannya. Wajah Ye Chen membeku. Ini adalah pertama kalinya Ye Chen dibatasi oleh mantra roh surga. Ye Chen tidak bisa mematahkan mantra mengerikan pada tingkat kultivasi saat ini. Energi vital saya terbelenggu, aku tidak bisa mengalahkannya. Terlihat di mata Ye Chen disorot dan memudar. Ye Chen pikir api sejatinya disegel ketika lautan intinya ditahan. Dalam kasus seperti itu, Ye Chen tidak bisa menang tanpa energi vitalnya meskipun tubuh yang kuat dan kemampuan tempur yang luar biasa. Hahaha, Qi Hao tertawa muram tanpa menahan diri. Kau akan menjalani hidup yang lebih buruk daripada mati. Menghunuskan pedangnya, Qi Hao mendekati Ye Chen perlahan dan menghargai kemarahan Ye Chen yang tak berdaya. Siapa yang akan hidup? Siapa yang akan mati? Belum diputuskan. Tersenyum dingin, Ye Chen bersiap untuk bertarung. Apa? Ye Chen terus bertarung. Kejutan naik dan turun ketika para penonton melihat Ye Chen siap bertarung. Energi vitalnya disegel. Ye Chen ditakdirkan untuk kalah. Dia Ye Chen sepertinya berjuang sebelum mati. Sia-sia. Biarkan aku melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Seketika pedang energi yang tajam terbelah di udara oleh Qi Hao yang ganas di arena. Ye Chen melangkah mundur dan mengangkat pedang besarnya bang. Pedang energi Qi Hao mengenai pedang Heavenly Pagoda, berkilau. Tanpa perlindungan energi vitalnya, lengan Ye Chen bergetar kesakitan. Tenggorokannya merasakan sesuatu yang manis dan seteguk darah dimuntahkan. Qi Hao berteriak, matilah kau. Qi Hao bergerak cepat seolah terbang, pedangnya menusuk udara lagi. Tanpa diduga, Ye Chen tidak menghindar. Tubuh Ye Chen ditembus dan darah muncrat. Sementara itu, Ye Chen meraih pedang energi dengan tangan kosongnya, dan memberikan pukulan pada Qi Hao dengan tangan kanannya. Tapi kali ini, Qi Hao bersiap sebelumnya, mengangkat telapak tangannya dengan lembut dan meraih tinju Ye Chen yang lemah, yang energi vitalnya dibatasi. Terlalu lemah. Qi Hao nyengir mengerikan, dan memukul Ye Chen. Ye Chen melangkah mundur dan batuk darah. Apakah kamu akan mati atau tidak kali ini? Qi Hao bersiap membunuh Ye Chen dengan pedang berlumuran darah di tangannya. Ini, jejak energi yang kuat bergegas masuk dan membelenggu tubuh Qi Hao. Bagaimana mungkin? Tidak bisa dipercaya, dia melihat mantra roh surga di telapak tangannya hampir menyatu dengan tubuhnya. Kamu Ye Chen punya mantra. Para penonton meledak dengan kegemparan. Betapa berharganya mantra roh surga.
Bisakah dia membelinya? Astaga, Qi Hao terkendala oleh mantra. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Xiong Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan tangan gemuknya mengepal dengan penuh semangat. Di mana dia mendapatkan mantra? Fakta bahwa Ye Chen membuat mantra mengejutkan Su Xinyu dan melampaui harapannya. Tidak mungkin. Qi Hao meraung di arena. Aku sudah bilang, siapa yang akan hidup, siapa yang akan mati, itu belum diputuskan. Beberapa meter mundur, Ye Chen terhuyung-huyung dan tersenyum dingin pada Qi Hao. Bagaimana kamu Ye Chen bisa memiliki mantra? Mata merah Qi Hao menatap Ye Chen. Ye Chen menjawab, apakah itu penting? Ye Chen berjalan perlahan ke arahnya dan menyeringai dengan kasar. Sekarang adil. Kau kehilangan energi vitalmu, begitu juga aku. Itulah intinya. Dan pertarungan sejati baru saja dimulai. Qi Hao mundur tanpa sadar. Memang, energi vitalnya hilang. Keterampilan gulat Ye Chen yang luar biasa membuat Qi Hao panik, yang mengandalkan energi vital dalam beberapa tahun terakhir dan tidak pernah berlatih keterampilan gulat dasar, dan tidak setara dengan Ye Chen tanpa energi spiritual. Pertarungan. Menjerit, Ye Chen mengambil satu langkah dan menembak seperti bom. Qi Hao cepat-cepat surut. Bisakah kamu melarikan diri? Sebuah suara kasar tiba dengan embusan angin. Ye Chen datang dan meninju. Qi Hao membela secara intuitif. Tapi dia tidak bisa lari dari pergulatan Ye Chen yang tak terkalahkan. Tidak membantu bagaimanapun dia meraung. Ketika Ye Chen menerapkan keterampilannya yang luar biasa, seorang murid berkulit putih dari puncak Ren yang menerjang menuju arena. Tanpa basis kultivasi yang tinggi, tetapi mahir merencanakan, murid itu akan mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Chen, yang energi vitalnya disegel dan kemampuan tempur memburuk. Matilah kau! Murid berpakaian putih tampak ganas dan mendorong telapak tangannya tanpa ampun. Tingkat keempat dari tahap kondensasi Qi. Apakah kamu layak bertarung denganku? Ye Chen menendang Qi Hao pergi, membalik dan melompat seperti kera, menghindari telapak tangan murid yang menyergap masuk arena dan memukul murid itu dengan satu telapak tangan. Ini, para penonton terkejut bahwa Ye Chen masih ganas. Dalam keheranan mereka, Ye Chen menyeret kaki murid itu dan menjatuhkannya di arena. Betapa bijaksananya Ye Chen. Ye Chen mengantisipasi bahwa para murid dari puncak Ren yang akan menyergapnya ketika energi vitalnya disegel. Untungnya, kecuali Su Xinyu di tingkat ketujuh dari tahap kondensasi Qi, sebagian besar murid yang datang untuk menghibur Qi Hao berada di bawah level kelima dari tahap kondensasi Qi. Unta yang kelaparan lebih besar dari seekor kuda. Meskipun energi vitalnya tertahan, Ye Chen mampu bertarung dengan tubuh yang kuat, dan tidak bisa diremehkan oleh siapapun, apalagi murid yang lebih rendah kultivasinya dari Qi Hao. Jeritan kesakitan lain datang. Organ-organ dalam bergeser, murid putih dipukul di arena yang keras, meninggalkan luka. Dia Ye Chen tidak memiliki energi vital. Mari kita bertarung melawannya bersama. Semua murid dari puncak Renyang, kecuali Su Xinyu bergegas ke arena dalam teriakan. Sial! Meledak marah, Xiong Er memegang tongkatnya, ingin melompat ke arena, tetapi dia mengambil kembali kakinya ketika hanya mengangkat. Karena kecakapan bela diri Ye Chen bermain sepenuhnya. Merebut kaki murid yang pingsan, Ye Chen memperlakukan tubuhnya sebagai senjata dan mengayunkannya dengan gila. Setiap murid yang mendekatinya dihajar. Satu adegan muncul. Para murid terbang dari arena. Luar biasa. Xiong Er menghela nafas. Ganas sekali. Para penonton semua menelan keterkejutan. Ketika sebuah jeritan diikuti, lautan inti dari seorang murid dari puncak Ren yang ditendang dipatahkan oleh Ye Chen.
Kamu Ye Chen. Su Xinyu berteriak dengan dingin di bawah arena, kamu dengan kejam menyakiti murid-murid lain, tidakkah kamu takut kalau aula pengadilan akan menghukummu? Membahayakan murid lain dengan kejam. Berdarah di seluruh tubuhnya, Ye Chen menatap Su Xinyu dengan sepasang mata merah, berteriak, tidak ada yang bisa campur tangan pada duel di Wind dan Cloud Arena, kecuali para peserta duel. Itu aturannya. Bahkan jika saya membunuh mereka, aula pengadilan tidak memiliki hak untuk menuntutku. Kamu, celaan Ye Chen membuat Su Xinyu marah, yang seluruh wajahnya memerah. Para murid mengabaikan aturan terlebih dahulu dengan masuk arena. Bukan aku yang harus disalahkan. Suara Ye Chen kuat dan sedingin es. Ye Chen berbalik tiba-tiba dan memukul Qi Hao. Pria itu hanya merangkak tetapi sekarang pingsan. Cahaya dingin berkedip di matanya, Su Xinyu hendak menyerbu ke arena. Su Xinyu, aku membujukmu untuk tetap diam. Kalau tidak, panah anginku yang mengejar tidak akan mengenalimu. Kata Xiong Er. Xiong Er mengubah senjata tongkatnya menjadi busur yang membentang seperti bulan purnama. Begitu Su Xinyu naik arena, panah energi siap untuk menembak dengan segera. Su Xinyu merasakan udara dingin dari panah energi dengan wajah cemberut. Su Xinyu yakin bahwa dirinya akan mati jika dia berani bergerak. Sambil menarik napas panjang, Su Xinyu menggerakkan kakinya ke belakang. Itu benar. Kau mundurlah, jangan ikut campur. Xiong Er terkekeh dingin dan melirik murid-murid lain, bersumpah pada mereka, aku tidak membidik siapapun. Tapi berperilaku baik. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu tanpa perasaan. Setelah kata-kata ini, para murid yang siap untuk membuat masalah mengumpulkan energi spiritual mereka dan tetap diam. Di arena, Ye Chen mencari di seluruh tubuhnya dan mengambil tas penyimpanan Qi Hao dan semua barang berharga miliknya. Ye Chen memberikan wajah untuk Qi Hao. Menurut rutinitas lamanya yang biasa dilakukan Ye Chen, Qi Hao harus dilucuti. Ye Chen melompat dari arena dan berjalan keluar. Ketika melewati Su Xinyu, Ye Chen melihat sekilas pipinya yang dingin dan mencibir, saudari senior Su, saya kagum pada kemampuan Anda untuk membalikkan keadilan. Kamu, Su Xinyu ingin mengucapkan sesuatu, tapi Ye Chen pergi, jubahnya bergoyang. Di depan, para murid memberikan jalan pada Ye Chen. Luar biasa, pertempuran hari ini dipenuhi dengan pertarungan mengerikan. Qi Hao, seorang kultivator pada tahap inti manusia dikalahkan. Semua murid dari puncak Ren yang bersorak untuk Qi Hao dipukuli, kecuali Su Xinyu. Mulai hari ini, tidak ada yang berani meremehkan Ye Chen, murid magang. Aku pergi. Xiong Er menyelinap pergi dengan semua taruhan setelah Ye Chen pergi. Para murid yang tenggelam dalam perkelahian seketika sadar dan menemukan sesuatu yang hilang. Ah! Segera, tangisan suram dan teriakan datang dari arena. Batu rohku, itu semua milikku. Tabungan batu rohku dalam beberapa dekade terakhir hilang. Para murid yang bertaruh menangis akan kekalahan dalam pertaruhan batu roh. Reputasi Ye Chen menyebar di antara murid luar sekte Heng Yue setelah bertarung dengan Qi Hao. Murid magang di tahap kondensasi Qi, seorang tokoh legendaris abadi mengalahkan para murid dari 3 puncak utama, termasuk seorang murid pada tahap inti manusia, lebih dari 1 bulan. Di malam hari, di puncak Tianyang, Zhong Laodao menutupi dadanya dengan kuat. Kehilangan murid yang berbakat menghancurkan hatinya. Di puncak Diang, Ge Hong mencibir, Immortal King Yang, puncak Renyang menderita kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan puncak Diang. Di puncak Renyang, bangun, Qi Hao terus meraung seperti anjing yang cepat, bunuh, bunuh, aku ingin membunuhnya. Berisik. Immortal King Yang memarahi dengan wajah cemberut yang menakutkan,
upayaku sia-sia mendidikmu. Seorang murid di tahap kondensasi Qi bahkan memukulmu. Guru, Ye Chen baik hati tidak memberi pukulan mematikan di saat terakhir. Di sebelahnya, Su Xinyu menjawab dengan kebencian. Immortal King yang menjawab, diam, dalam 1 bulan berikutnya. Jangan mempermalukanku dalam kompetisi di antara murid luar. Seketika di kediaman Paman Zhang, Ye Chen terus berlatih keterampilan membakar langit selama lebih dari 6 jam. Ye Chen terluka serius dalam duel ini. Memar menyebar di sekujur tubuhnya, terutama 2 lubang berdarah di bahu kirinya dan bagian kanan dadanya. Tapi ini tidak seberapa dibandingkan dengan cedera yang disebabkan oleh cambuk api di aula penegak hukum. Luka-lukanya sembuh dalam waktu singkat berkat keterampilan membakar langit. Ye Chen direvitalisasi ketika dia keluar dari pintu. Ye Chen mendengar lolongan saat meninggalkan ruangan. Ye Chen menemukan gumpalan lemak di kediaman Paman Zhang kecuali Hua dan Zhang Fengnian. Tidak diragukan lagi, benjolan lemak itu adalah Xiong Er. Apakah kamu binatang buas? Bersembunyi di hadapan Ye Chen dan memeriksa tubuhnya, Xiong Er terpana melihat tidak ada bekas luka. Berikan bagian batu roh padaku. Ye Chen meregangkan telapak tangannya. Xiong Er menjawab, jangan khawatir, kamu akan mendapatkan apa yang pantas kamu dapatkan. Xiong Er melihat Ye Chen sekilas dan menyadari bahwa dia meminta batu roh yang dimenangkan dalam pertaruhan. Ye Chen berkontribusi pada sebagian besar kekayaan besar dan Xiong Er tidak bisa menyesuaikan semuanya untuk dirinya sendiri. Kita bagi, masing-masing 40.000 batu roh. Xiong Er memberikan 1 tas penyimpanan yang berisi batu roh kepada Ye Chen. Ye Chen mengambil tas penyimpanan, setelah mengkonfirmasi jumlahnya. Ye Chen mendapat banyak manfaat dari duel. Setiap murid dari murid luar sekte Heng Yue dengan mempunyai 40.000 batu roh bisa terdaftar sebagai salah satu orang yang kaya. Xiong Er mengambil 1 langkah ke depan tanpa niat untuk pergi dan bertanya dengan suara rendah, bertanya, apakah kamu pernah pergi ke pasar gelap? Tidak. Ye Chen menggelengkan kepala. Apakah kamu ingin pergi ke sana bersamaku? Xiong Er bertanya pada Ye Chen. Lelang yang diadakan setiap 3 tahun akan dimulai dalam beberapa hari. Dikatakan bahwa banyak harta akan dijual saat itu di tempat pelelangan pasar gelap. Xiong Er juga mengeluarkan tongkatnya, lihat. Senjataku juga dibeli di pelelangan. Lelang diadakan setiap 3 tahun. Kamu harus menunggu selama 3 tahun jika sangat disayangkan jika melewatkannya dan harus menunggu 3 tahun selanjutnya. Ye Chen berkata, aku diberitahu tempat pasar gelap sangat berbahaya. Xiong Er menjawab, keberuntungan dicari dalam bahaya. Xiong Er bergegas untuk mengatakan, omong-omong, perkelahian dilarang selama pelelangan, kamu dapat pergi setelah melihatnya. Apa yang kamu pikirkan? Akankah kamu pergi ke sana? Ye Chen menyentuh dagunya, pergi ke sana dan lihat. Baik, kita sepakat akan pergi ke pasar gelap. Aku akan mendapatkan lebih banyak bunga salju magnolia. Besok kita bertemu di pegunungan di belakang sekte. Xiong Er melompat dan berlari keluar dari kediaman Paman Zhang. Setelah dia pergi, Ye Chen mengunci diri di kamar, meletakkan labu emas ungu kecil di samping tempat tidurnya untuk menyerap energi spiritual antara langit dan bumi, dan mengambil tas penyimpanan Qi Hao. Ye Chen tidak bisa membantu menjentikkan lidahnya saat dia membuka tas penyimpanan. Qi Hao, seorang pemuda berbakat dari klan kultivator, ditempatkan harapan besar oleh keluarganya dan dilatih khususnya oleh Immortal King Yang. Barang-barang berharga di tasnya berlimpah. Pertama, batu roh di dalamnya bernilai lebih dari 30.000. Kedua, spesies cairan roh bervariasi dari 1 meridian yang memelihara, memperpanjang hidup, hingga memperkuat tubuh.
Ketiga, banyak tanaman roh yang tak ternilai dan senjata roh tidak pernah terlihat sebelumnya. Beberapa senjata roh superior bahkan bisa menyamai pedang awan Crimson Ye Chen. Akhirnya, hanya satu kulit kura-kura retak yang tersisa di tas. Kura-kura yang retak. Ye Chen memegang cangkang di tangan dan mengamatinya dalam cahaya lilin. Cangkang kura-kura seukuran telapak tangan meminjamkan rasa kedekatan dengan beberapa tulisan suci yang samar-samar terlihat di permukaan berbintik-bintik. Perasaan kedekatan menarik Ye Chen. Perasaan kedekatan menarik Ye Chen.